Yang keempat, kita akan belajar membaca data dalam bentuk diagram batang. Apa itu diagram batang? Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Contohnya seperti ini. Nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Di sini, data nilai ulangan matematika siswa kelas 5 disajikan ke dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Kalau kalian perhatikan, di sini hanya ada satu jenis batang persegi panjang, warnanya sama semuanya, warna merah. Ini merupakan diagram batang tunggal, karena hanya menggunakan satu jenis batang persegi panjang. Selanjutnya, coba kalian perhatikan diagram batang di sebelahnya. Data banyak siswa SD Mekar. Kalau kalian perhatikan, di sini ada dua jenis batang persegi panjang dengan warna yang berbeda. Yang satunya berwarna hijau, dan yang satunya berwarna orange. Dua batang persegi panjang ini mewakili data yang berbeda. Yang warna hijau mewakili banyak siswa laki-laki, sedangkan yang warna orange itu mewakili banyak siswa yang perempuan. Karena menggunakan dua jenis batang persegi panjang, diagram batang ini disebut diagram batang ganda. Selanjutnya, perhatikan bagian-bagian yang ada di dalam diagram batang. Seperti biasa, tulisan yang terletak di bagian atas ini biasanya merupakan judulnya. Selanjutnya, perhatikan bagian yang ibu lingkari dengan warna merah. 70, 80, 90, 100. Di bawahnya ada tulisan nilai. Ini merupakan rentang nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Karena tulisannya mendatar, maka ini disebut sebagai sumbu mendatar. Di sini sumbu mendatarnya adalah nilainya. Selanjutnya, perhatikan bagian yang dilingkari warna biru. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Di sampingnya ada keterangan banyaknya siswa. Ini karena ditulisnya tegak, maka disebut sebagai sumbu tegak. Di sini sumbu tegaknya adalah banyaknya siswa. Kemudian, batang persegi panjang yang mewakili data nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Selanjutnya, mari kita coba membaca data dalam bentuk diagram batang. Yang pertama, kita akan mencoba membaca data dalam bentuk diagram batang tunggal. Artinya, kita cari informasi apa saja yang kita bisa dapatkan dari diagram batang ini. Pertama, selalu kita mulai dari judul. Nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Berarti diagram batang ini berisi tentang data nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Cara membacanya, perhatikan dulu batang persegi panjang yang pertama. Kita mulai dari yang paling kiri, dari yang paling mendekati sumbu mendatar maupun sumbu tegak. Oke, coba kalian perhatikan. Pertama, kita tarik garis lurus ke bawah ke arah sumbu mendatar dan tarik garis lurus ke samping ke arah sumbu tegak. Coba kalian perhatikan. Bila kita tarik garis lurus ke bawah pada sumbu mendatar, itu nilainya lurus dengan angka 70. Artinya batang persegi panjang ini mewakili nilai 70. Kemudian, bila kita tarik garis lurus ke samping, batang persegi panjang ini lurus dengan angka 4. Banyaknya siswa ada 4. Artinya, ada 4 siswa yang mendapat nilai 70. Selanjutnya, perhatikan gambar batang persegi panjang yang kedua.
Kita tarik garis lurus ke bawah dan ke samping. Pada sumbu nilai, dia tepat di angka 80. Berarti batang persegi panjang ini mewakili nilai 80. Selanjutnya, bila kita tarik garis lurus ke samping, pada sumbu tegak banyaknya siswa, batang persegi panjang ini lurus di angka tengah-tengah antara 6 dan 8. Berapa sih angka tengah-tengah antara 6 dan 8? Angka 7. Artinya, ada 7 siswa yang nilainya 80. Selanjutnya, kita perhatikan batang persegi panjang yang ketiga. Sama, kita tarik garis lurus ke bawah dan ke samping. Batang persegi panjang yang ketiga ini, itu mewakili nilai berapa? Benar, mewakili nilai 90. Kemudian, banyak siswanya ada berapa? Ada 10. Artinya ada 10 siswa yang mendapat nilai 90. Selanjutnya, batang persegi panjang yang terakhir. Sama, kita tarik garis lurus ke bawah dan ke samping. Nilainya adalah 100. Banyak siswanya antara 4 dan 6. Tengah-tengah antara 4 dan 6 adalah angka 5. Berarti banyaknya siswa ada 5. Artinya ada 5 siswa yang mendapat nilai 100. Selanjutnya, informasi apa lagi yang bisa kita dapat dari diagram batang ini? Nilai yang paling banyak diperoleh siswa itu nilai berapa? Tentu saja gambar batang persegi panjang yang paling tinggi. Di situ adalah dinilai 90. Selanjutnya, nilai yang paling sedikit diperoleh siswa. Tentu saja adalah batang persegi panjang yang paling pendek. Batang persegi panjang yang paling pendek itu mewakili nilai 70. Diperoleh oleh 4 siswa. Berarti nilai yang paling sedikit diperoleh siswa itu adalah nilai 70. Selanjutnya, kita akan mencoba membaca data dalam diagram batang ganda. Pertama, selalu mulai dari judul, data banyak siswa SD Mekar. Artinya diagram batang ini berisi data tentang banyak siswa SD Mekar. Pertama, kita mulai dari batang persegi panjang yang paling kiri, yang paling mendekati sumbu tegak dan sumbu mendatar. Sama seperti sebelumnya, kita tarik garis lurus ke bawah dan ke samping, ke arah sumbu mendatar dan sumbu tegaknya. Pertama, batang persegi panjang yang berwarna hijau, itu tepat di kelas 1. Kemudian bila kita tarik garis lurus ke samping, banyak siswanya ada 11. Kemudian lanjut ke batang persegi panjang yang warna orange. Kita juga tarik garis lurus ke bawah dan ke samping. Kelasnya kelas 1, banyak siswanya adalah 20. Perhatikan ya. Batang persegi panjang yang warna hijau itu mewakili siswa laki-laki. Sedangkan batang persegi panjang yang berwarna orange itu mewakili siswa perempuan. Artinya di kelas 1 ada 11 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Lanjut ke batang persegi panjang yang kedua. Coba kalian perhatikan. Batang persegi panjang yang warna hijau itu sama tingginya dengan batang persegi panjang yang warna orange. Artinya, banyak siswa laki-laki dan perempuannya itu sama. Kita tarik garis lurus ke bawah, kelasnya adalah kelas 2. Kemudian kita tarik garis lurus ke samping, banyak siswanya ada 15. Artinya, ada 15 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan di kelas 2. Lanjut ke batang persegi panjang yang ketiga. Batang yang warna hijau, kita tarik garis lurus ke bawah dan ke samping. Kelasnya adalah kelas 3, banyak siswanya ada 16.
Artinya di kelas 3 ini ada 16 siswa laki-laki. Selanjutnya kita perhatikan batang persegi panjang yang warna orange. Sama, kita tarik garis lurus ke bawah dan ke samping. Ternyata kelasnya di kelas 3 banyak siswanya ada 14. Artinya ada 16 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan di kelas 3. Lanjut, di batang persegi panjang yang keempat, sama, kita tarik garis lurus ke bawah dan ke samping. Yang kelima, kita akan belajar membaca data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan menjadi garis lurus. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data pertumbuhan atau perkembangan suatu hal dari waktu ke waktu setelah dilakukan pengamatan. Contohnya, data pertumbuhan tanaman dalam 1 bulan. Data berat badan bayi dalam 1 tahun. Data tinggi badan anak selama 1 tahun. Dan masih banyak lagi. Bagian-bagian di dalam diagram garis itu tidak jauh berbeda dengan diagram batang. Tentu saja ada judulnya, ada sumbu mendatar, ada sumbu tegaknya. Bedanya, kalau diagram batang menggunakan batang persegi panjang, dalam diagram garis itu menggunakan titik-titik yang kemudian dihubungkan dengan garis lurus. Ini adalah diagram garis tunggal. Kenapa diagram garis tunggal? Karena hanya ada 1 garisnya. Selanjutnya, perhatikan gambar diagram garis berikut ini. Diagram ini menggunakan 2 jenis garis, yaitu garis berwarna biru dan garis berwarna merah. Karena menggunakan 2 garis, diagram ini disebut diagram garis ganda. Selanjutnya, coba kita baca data dalam bentuk diagram garis berikut ini. Mari kita cari informasi apa saja yang bisa kita dapat dalam diagram garis ini. Pertama, tentu saja baca judulnya. Berat badan Mita umur 5 bulan pertama. Berarti diagram garis ini berisi tentang berat badan Mita umur 5 bulan pertama. Pertama yang harus kita perhatikan adalah titik yang paling kiri atau yang paling mendekati sumbu tegak. Kita tarik garis lurus ke bawah ke arah sumbu mendatar dan ke samping ke arah sumbu tegak. Kalau kalian perhatikan, titik tersebut lurus di bulan ke-1. Kemudian pada sumbu tegak dia lurus di angka 3. Berat badannya 3 kg. Artinya, pada bulan ke-1 berat badan Mita adalah 3 kg. Selanjutnya perhatikan titik yang kedua. Sama, kita tarik garis lurus ke bawah dan ke samping. Kita tarik garis lurus ke bawah, itu tepat di bulan ke-2. Kemudian tarik garis lurus ke samping, berat badannya 4 kg. Artinya, bulan kedua berat badan Mita 4 kg. Lanjut ke titik yang ketiga, sama kita tarik garis lurus ke bawah dan ke samping. Itu tepat di bulan ketiga, berat badannya 5 kg. Berarti pada bulan ketiga berat badan Mita 5 kg. Pada titik selanjutnya, kita tarik garis lurus ke bawah dan ke samping. Tepat pada bulan ke-4. Berat badannya 7 kg. Artinya, bulan ke-4 berat badan Mita 7 kg. Titik yang paling terakhir, kita tarik garis lurus ke bawah dan ke samping. Bulannya itu tepat di angka 5, berarti bulan ke-5 berat badannya lurus di angka 8, berarti 8 kg. Bulan ke-5 berat badan Mita 8 kg. Kenapa sih
berat badan Mita umur 5 bulan pertama ini disajikan dalam bentuk diagram garis. Kalau kalian perhatikan, sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, bila pertumbuhan atau perkembangan suatu hal itu ditulis atau disajikan dengan diagram garis, dengan melihat keadaan garisnya, kita bisa mengetahui pertumbuhan berat badan Mita. Kalau kalian perhatikan, garis pada diagram garis ini itu selalu naik ke atas. Dia selalu meningkat. Artinya, berat badan Mita itu selalu meningkat atau bertambah. Selanjutnya, kita coba baca data dalam bentuk diagram garis yang kedua. Di sini merupakan contoh diagram garis ganda. Mari kita coba baca. Seperti biasa, pertama kita mulai dari judulnya. Hasil panen jagung dan padi Desa Makmur tahun 2010 sampai 2014. Berarti diagram garis ini berisi data tentang hasil panen jagung dan padi di Desa Makmur dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Perhatikan, dalam diagram garis ini terdapat keterangan bahwa garis yang berwarna biru itu mewakili hasil panen jagung, kemudian garis yang berwarna merah itu mewakili hasil panen padi. Mari kita perhatikan titik pertama dari masing-masing garis. Sama seperti sebelumnya, kita tarik garis lurus ke bawah dan ke samping. Kita tarik garis lurus ke bawah, ternyata dua-duanya tepat di tahun 2010. Kemudian, kalau kita tarik garis ke samping, hasil panen jagung itu tepat di angka 10. Banyak hasil panennya berarti 10 kuintal. Kemudian, hasil panen padi itu tepat di angka 5, berarti 5 kuintal. Artinya, pada tahun 2010, hasil panen jagung 10 kuintal dan padi 5 kuintal. Kemudian lanjut pada titik kedua dari masing-masing garis. Kita tarik garis lurus ke bawah. Itu tepat di tahun 2011. Kemudian kita tarik garis lurus ke samping. Hasil panen jagung itu lurus di angka 20. Banyak hasil panen jagung berarti 20 kuintal. Kemudian hasil panen padi tepat di angka 10. Ini berarti pada tahun 2011 hasil panen jagung 20 kuintal dan hasil panen padi 10 kuintal. Pada titik yang ketiga dari masing-masing garis, kita tarik garis lurus ke bawah tepat pada tahun 2012. Kemudian kita tarik garis lurus ke samping. Hasil panen padi tepat di angka 20. Padi ya yang berwarna merah. Kemudian hasil panen jagung tepat di angka 15. Artinya pada tahun 2012 hasil panen jagung 15 kuintal dan hasil panen padi 20 kuintal. Selanjutnya, silahkan kalian coba sendiri membaca datanya. Bagaimana hasil panen jagung dan padi pada tahun 2013? Benar, tahun 2013 hasil panen jagung 30 kuintal dan hasil panen padi 15 kuintal. Selanjutnya, bagaimana hasil panen jagung dan padi pada tahun 2014? Tahun 2014 hasil panen jagung 25 kuintal dan hasil panen padi 20 kuintal. Demikian video cara membaca data part kedua tentang diagram batang dan diagram garis. Untuk video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membaca data diagram lingkaran. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini.